Satu, pengertian landasan pendidikan dan mengapa guru bimbingan konseling harus mempelajari tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Dan pentingnya landasan ini adalah agar seorang konselor tidak salah langkah dalam menyikapi siswa atau peserta didik yang akan dibina. Bila seorang konselor tidak mengetahui landasan dasar ini, akan dipastikan layanan yang diberikan kurang atau tidak sesuai dengan target. Secara umum, terdapat 6 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofi, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologis, serta landasan pedagogis. Yang kedua, dalam bimbingan konseling, gunanya mempelajari landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang diberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi sosial dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang terbelakangi dan melingkupi individu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbulnya konflik internal maupun eksternal yang pada akibatnya menghambat terjadinya proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. 3. Jelaskan mengapa di suatu negara harus memerlukan landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang sudah dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan peraturan yang telah ada, yang diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum ini antara lain adalah peraturan yang sudah tertinggal, peraturan yang tidak harmonis atau tumbang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari perundang-undangan, hingga daya berlakunya lemah, perundang-undangan yang sudah ada tetapi tidak memadai, atau perundang-undang yang sama sekali belum ada. 4. Jelaskan pentingnya landasan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilannya lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pembelajaran. Seperti Indonesia, yang sebagian besar sekolahnya belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Saya merangkum beberapa manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama ialah menambah informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan peserta didik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih mengupdate sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, menggunakan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dengan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak berkesan jenuh untuk menonton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih lebih bervariatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat dalam kelangsungan pembelajaran. Namun di sisi lain harus tetap mengawasi anak-anak memanfaatkan teknologi, karena mudahnya informasi yang diakses di teknologi tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Sekian, terima kasih.